Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam nikmat sehingga bisa bertemu, berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama menuntut ilmu. Dan mohon maaf, mungkin sekitar 2 pertemuan yang lalu kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk sementara waktu diliburkan karena memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, dan insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca penjelasan para al-ulama tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang masih tetap berpegang dengan ajaran dan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan hadis yang kedua
Kita masih pada hadis yang kedua, menjelaskan beberapa poin, menjelaskan beberapa faidah yang terkandung di dalam hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum saya lanjutkan, sedikit hanya untuk mengulangi bahwa hadis yang kedua adalah hadis yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang duduk bersama beberapa sahabatnya. Kemudian beliau didatangi oleh seorang laki-laki, rapi rambutnya, rapi pakaiannya, bahkan tidak nampak kalau beliau adalah orang yang jauh atau orang yang datang dari jauh dari perjalanan safar karena saking rapinya. Beliau duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat. Itu kurang lebih isi hadis yang kedua. Tujuannya agar saya ketika menyampaikan penjelasan para ulama tentang faidah hadis yang kedua, panjenengan ada gambaran hadis kedua itu berbicara tentang masalah yang barusan saya sampaikan. Beberapa pelajaran atau beberapa faidah telah saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau waktunya cukup, saya akan ulangi dari awal faidah sampai akhir faidah hadis yang kedua. Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sebutkan beberapa poin. Saya sebutkan poin terakhir yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah, Jibril alaihi salam datang, duduk, bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan baik, dengan keadaan rapi, dengan keadaan bersih. Maka kini bisa diambil pelajaran, atau hal ini bisa diambil pelajaran bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu, orang yang datang ke masjid, orang yang datang tujuan untuk belajar agama, hendaknya dia memiliki sifat seperti yang digambarkan oleh Jibril alaihi salam. Duduk di masjid, pakai baju yang rapi, pakai pakaian yang rapi, kemudian pakai pakaian yang baik. Karena Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan saya telah sampaikan pembahasan ini, kenapa kita perlu rapi ketika duduk di majelis ilmu, kenapa kita perlu baik sikapnya ketika duduk di majelis ilmu. Karena satu hal yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dengar adalah qaulullah, firman Allah Ta'ala. Dan yang kita pelajari, yang kita duduk karenanya, dan yang kita dengar adalah qaulur Rasul, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan alasan kenapa seorang penuntut ilmu, baik yang mendengarkan ataupun yang menyampaikan, hendaknya berpenampilan rapi saat duduk di masjid. Beliau menyampaikan alasannya, waqiru bihi haditsar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aku rapi, aku baik, aku bersih, tujuannya satu, menghormati hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, hadirkan hal ini, hadirkan poin ini, bahwa kalau kita datang ke masjid,
kita duduk di majelis ilmu, kita belajar, ini yang kita pelajari bukan ulum duniawiyah, bukan ilmu-ilmu duniawi, tapi yang kita pelajari adalah qaulallah, yang kita pelajari adalah qaular Rasul, yang kita pelajari adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan dalam rangka menghormati siapa yang menyampaikan, tapi dalam rangka menghormati apa yang disampaikan, yaitu hadis Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan saat pengajian. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jazakallah khairan wa syukran. Alhamdulillah. Nggih. Yang selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam punya rukun. Bahwasanya sebagaimana flyer informasi kajian, hadis yang kedua itu berbicara tentang tingkatan agama. Agama itu punya tingkatan. Tingkatan pertama adalah Islam, tingkatan kedua adalah iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Insyaallah mafhum. Hal ini difahami insyaallah. Islam, iman, ihsan. Orang yang berada di tingkatan muslim belum tentu dia sampai pada tingkatan mukmin. Begitu juga orang yang berada di tingkatan mukmin belum tentu dia berada di tingkatan muhsin atau ihsan. Surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ada sekelompok orang Badui. Orang-orang Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan amanna, wahai Rasulullah, kami ini orang-orang Badui, kami telah beriman, mengikrarkan menyampaikan bahwa kami ini telah beriman, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah turunkan ayat dan Allah sampaikan, walakin lam tu'minu, kalian semua belum beriman kepada Allah Ta'ala, walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Berarti di sini Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, tingkatan Islam berbeda dengan tingkatan iman. Tingkatan iman berbeda dengan tingkatan apa yang ketiga tadi? Ihsan. Orang muslim belum tentu mukmin. Tadi orang Arab Badui datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, amanna, kami beriman. Tapi kata Allah Ta'ala, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah berislam. Berarti Islam dan iman dua tingkatan yang berbeda. Dari hadis ini Bapak Ibu, tingkatan pertama yaitu Islam punya rukun. Dan kita semua tahu Islam punya 5 rukun atau yang dikenal dengan rukun Islam. Iman juga punya rukun yang kita kenal dengan rukun iman. Insya Allah yang Islam kita tahu jumlah rukunnya dan isi rukunnya. Yang iman kita juga tahu jumlah rukunnya dan isi rukunnya. Tapi yang ketiga, nah ini yang jarang orang tahu, tingkatan yang paling tinggi. Apa tadi tingkatan paling tinggi? Ihsan. Sebagaimana Islam punya rukun, iman punya rukun, ihsan juga punya rukun. Apa itu rukun ihsan? Nanti kita akan sampaikan. Semoga waktunya cukup. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya,
Ihsan juga ada rukunnya. Dan ini semua disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua tadi ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita baca rukun Islam dulu, insya Allah mimbabil murajaah saja, hanya dalam rangka murajaah, karena insya Allah kalau kita menyebutkan rukun Islam pasti sepakat jumlahnya ada 5 dan di luar kepala. Rukun yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Dan salat yang dimaksud adalah as-shalawatul mafruḍah, salat yang wajib, yang menjadi rukun Islam yang kedua, yaitu salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu yang itu hukumnya wajib. Dan yang ketiga adalah ada zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah hajjul bait in istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Oke, ini rukun Islam, jumlahnya ada 5. Syahadatan, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Saya nggak panjang lebar karena insya Allah hal ini sudah dipahami. Tapi ada satu hal yang ingin saya lebih tekankan. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Kedua sampai kelima isinya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu ana yang minta maaf. Rukun yang kedua salat, 1 salat. Rukun yang ketiga apa tadi? Zakat, ya zakat sudah. Rukun yang keempat puasa, ya puasa. Rukun yang kelima haji, ya haji. Tapi kita lihat rukun yang pertama. Rukun yang pertama, apa rukun yang pertama? Bukan syahadat saja, tapi 2 kalimat syahadat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 poin pada 1 poin. Saya ulangi. Dalam rukun yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 hal dalam 1 rukun. 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 hal dalam 1 rukun. Hal ini disampaikan oleh yang menjelaskan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di antaranya Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'u hafizahullahu taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 kalimat syahadat dalam 1 rukun. Wahatani syahadatani mutalazimatani. Karena 2 kalimat syahadat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau bahasa kita layaknya 2 sisi mata logam, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu dengan yang lain. La tanfakku ihdahuma anil ukhra, yang salah satu dari keduanya nggak bisa dipisahkan. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah nggak bisa berdiri sendiri tanpa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ucapan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa berdiri sendiri tanpa asyhadu alla ilaha illallah, karena 2 kalimat syahadat ini saling berkaitan. Faman syahida alla ilaha illallah wa lam yashhad anna Muhammadar Rasulullah fa inna dzalika la yanfa'uhu.
Kata beliau, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dia bersaksi la ilaha illallah, tapi dia tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, fa inna dzalika la yanfa'uhu, hal seperti itu tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang bersyahadat kepada Nabi Muhammad tapi tidak bersyahadat kepada Allah Ta'ala, fa inna dzalika la yanfa'uhu, maka yang seperti itu juga tidak bisa memberikan manfaat. Dan terakhir, bal la budda minhuma jami'a, maka harus keduanya didatangkan bersama. Harus ada dua-duanya, nggak bisa salah satu. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, ini poin ini saja yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya masalah syahadatan, dua kalimat syahadat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Rukun Islam yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak. Tapi Nabi Muhammad menjadikan dua kalimat ini dalam satu rukun. Kenapa demikian? Karena salah satu dari keduanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Semoga bisa dipahami. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang kedua menyampaikan rukun Islam, maka hadis ini juga menyampaikan rukun iman. Karena Nabi Muhammad ditanya apa itu Islam, setelah itu menyampaikan rukun-rukunnya. Setelah itu Nabi Muhammad juga ditanya tentang iman. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan rukun-rukunnya. Islam punya 6 rukun. Mohon maaf, Islam punya 5 rukun. Iman juga punya rukun. Jumlahnya adalah 6. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Hadhihi hiya arkanul imani sittah, kata beliau. Inilah yang disebut dengan rukun iman yang jumlahnya 6. Faman ata biha wusifa bi annahu mu'min. Siapa saja yang beriman dengan 6 tadi, maka dia berhak untuk mendapatkan titel orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, di setiap rukun iman, ini juga panjang tapi semoga bisa selesai. Di setiap rukun iman, tadi rukun iman ada 6. Iman pertama kepada Allah ada konsekuensinya, bukan sekedar qaulun bil lisan, bukan sekedar ucapan pakai lisan saja, tapi ketika seseorang beriman kepada Allah ada konsekuensinya. Saya sampaikan di Mushola As-Salam bahwa la yasihhu imanul abdi billah illa bisyurut. Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa seorang yang mengaku dia beriman kepada Allah, maka dia harus beriman dengan beberapa hal. Siapa yang beriman kepada Allah tapi tidak mengimani poin-poin yang sebentar lagi saya akan sampaikan, maka sama saja dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengakui beriman kepada malaikat, maka juga ada syaratnya. Siapa yang mengakui beriman kepada kitab, maka juga ada syaratnya. Bukan sekedar klaim belaka yang hanya diucapkan lewat lisan. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lihat rukun yang pertama dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah.
Kata para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Nubdzah fil Aqidah Al-Islamiyah, beliau menyampaikan seorang hamba tidak sah imannya kepada Allah kecuali dia juga mengimani 4 hal. Kita semua mengaku kalau kita beriman kepada Allah, tapi para ulama menyampaikan la yasihhu imanul abdi billah illa bi an yu'mina bi hadhihi al-arba'. Tidak sah iman seorang hamba kepada Allah Ta'ala sampai dia mengimani 4 hal ini. Pertama, kata beliau, fatu'mina biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman akan adanya Allah Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah tidak sah sampai yang pertama beriman bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada. Di mana Allah Ta'ala? Di atas langit. Ini yang pertama. Yang kedua, birububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Gampangnya beriman bahwasanya Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Yang kedua. Dan yang ketiga, biuluhiyatihi. Apa uluhiyah Allah? Mudahnya beriman bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini beriman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat, beriman dengan asma was sifat. Apa itu asma was sifat? Beriman bahwasanya Allah itu punya nama dan Allah itu punya sifat. 4 poin ketika seorang hamba mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus beriman bahwasanya Allah itu apa tadi? Ada. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, kemudian memiliki alam semesta ini. Dan yang ketiga, beriman bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, selain Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, beriman bahwasanya Allah punya nama dan Allah punya sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Itu poin pertama atau rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, beriman dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Di sini beliau menyampaikan, Syekh Mansur As-Saf'ub hafizahullah, bi an tu'min biwujudihim. Beriman kepada malaikat artinya beriman bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat itu ada wujudnya. Itu pertama. Yang kedua, wa bima balaghana min sifatihim. Yang kedua, karena malaikat itu ada, maka yang kedua beriman dan mengimani malaikat itu punya sifat-sifat, punya sifat, karakter. Contoh, malaikat Jibril alaihi salam, Allah Ta'ala sebutkan atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Jibril punya berapa sayap kemarin saya sampaikan di sini? 600 janah, 600 sayap. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala menyampaikan Allah menjadikan malaikat uli ajniha, punya sayap. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang punya lebih dari itu. Allah ciptakan sekehendak apa yang Allah kehendaki. Kemudian wa annahum ibadun mukramun. Di antara hal yang perlu kita imani terhadap iman kepada malaikat, bahwasanya malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mulia. Wa anna lahum wadhaif tahtalif. Dan yang keempat, kita juga beriman bahwasanya malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda.
Ada malaikat yang tugasnya menjaga, ada malaikat yang tugasnya mencatat, ada malaikat yang tugasnya menjalankan perintah Allah untuk kapan menurunkan hujan, kapan mencegah turunnya hujan. Ada malaikat yang tugasnya memang tidak ada tugas sama sekali kecuali hanya untuk ibadah saja kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat sayyahin. Sayyahin itu ya siyahah. Siyahah itu ya jalan-jalan. Jalan-jalan, bukan jalan-jalan seperti kita, tapi jalan-jalan mencari hamba-hamba Allah yang duduk di majelis ilmu, yang belajar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Mansur As-Sak'u. Kemudian yang ketiga, rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa maksudnya? Beriman bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apa namanya? Nabi Musa, At-Taurat. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Isa. Apa namanya? Al-Injil. Dan kemudian Allah turunkan kitab yang kita kenal dengan istilah Az-Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Berarti ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, wa suhuf Ibrahim, dan lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, wal Quran, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'min bi annal Quran kalamullah. Dan ini juga penting. Di antara konsekuensi beriman dengan rukun iman yang ketiga, di antara konsekuensi beriman dengan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman bahwasanya Al-Quran kalamullah, firman Allah Ta'ala, walaysa bimakhluk. Quran bukan makhluk. Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu yang ketiga atau rukun iman yang ketiga. Sekarang kita masuk rukun iman yang keempat. Wa tu'mina birusulihi, dengan rasul-rasul Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Apa konsekuensinya? Beliau menyampaikan fatu'mina bi annallaha ba'atha rusulan mubasyirina wa mundzirin. Bentuk konsekuensi beriman kepada Rasul adalah mengimani bahwa Allah menurunkan di tengah hamba-hambanya utusan, punya tugas, tupoksi, punya tugas. Apa tugasnya? Mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira dengan surga bagi mereka yang taat, peringatan dengan neraka bagi mereka yang maksiat. Wa anna kulla rasulin arsalahu Allah farisalatuhu haqqun. Dan yang kedua, kata beliau, setiap rasul yang Allah utus, maka yang dibawa oleh rasul itu hak, benar. Risalah yang dibawa oleh setiap rasul itu, diantara konsekuensi kita beriman kepada rasul adalah yang dibawa oleh setiap rasul hak, benar. Tidak ada yang batil, tidak ada yang salah. Wa tuhibbuhum, dan kita juga wajib mencintai mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidak boleh nufarriq itu beriman kepada sebagian mereka dan tidak beriman kepada sebagian mereka, maka ini tidak boleh. Maka bentuk beriman kepada Rasul adalah kita mengimani mereka semua tanpa pilah-pilih, mengimani semua Rasul tanpa pilah-pilih.
Kemudian yang terakhir, wa tu'min bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang konsekuensi terakhir adalah beriman dengan risalah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, rukun iman yang kelima al-yaumul akhir, yaitu beriman dengan hari akhir. Ini kalau dibaca satu-satu lama, tapi saya akan sebutkan inti-intinya saja. Al-yaumul akhir, beriman dengan hari akhir. Apa itu hari akhir? Maksudnya adalah yaumul qiyamah, beriman kepada hari kiamat. Apa saja yang perlu kita imani? Banyak para ulama menyebutkan satu hal yang insya Allah mencakup semuanya. Yang dimaksud dengan beriman dengan hari kiamat adalah mengimani bikulli ma ba'dal maut. Yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian yang terjadi setelah kematian. Habis mati itu ada alam barzah. Maka alam barzah masuk dalam kategori ruang lingkup beriman kepada hari akhir. Ada tiupan malaikat. Maka ini juga termasuk mengimani hari akhir. Ada hari kebangkitan. Maka hari kebangkitan juga masuk pada beriman kepada hari akhir. Ada surga, ada neraka. Dan di antara bentuk beriman kepada surga dan neraka, bahwasanya surga itu telah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala hal yang terjadi setelah kematian. Oke, dan yang keenam, yang terakhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam poin yang keenam, rukun iman yang keenam, kalau tidak salah pertemuan sebelum saya izin 2 pekan saya telah sampaikan, dan ini sebagai penutup insya Allah kajian kita pada malam hari ini. Ada 2 hal yang penting yang bisa kita ambil dari rukun iman yang keenam. Yang pertama, kalau tidak salah sudah saya sebutkan kemarin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, saya hanya memurajaah saja, mengulangi saja, insyaallah panjenengan ingat insyaallah. Ketika Nabi Muhammad ditanya apa itu iman, Nabi Muhammad menjawab, lihat redaksi terjemahan yang saya terjemahkan dari hadis Nabi Muhammad. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan redaksi antu'mina, engkau beriman di rukun yang pertama dan di rukun yang terakhir, yaitu rukun yang keenam. Atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafal redaksi engkau beriman pada iman kepada Allah, dan yang keenam pada iman kepada takdir. Maka di sini kata para ulama, beriman kepada takdir memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beriman kepada takdir memiliki kedudukan yang tinggi dalam setiap orang yang beriman. Satatibu hayatul muslim biqadha'illah, kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang hamba akan nikmat, tenang, mustareh, tumakninah, bahagia, tentrem kalau dia beriman kepada takdir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala menyampaikan 2 buah manis ketika seseorang beriman kepada takdir,
Yang pertama Allah Ta'ala sampaikan, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau kita beriman kepada takdir, maka enggak begitu risau dengan apa yang luput dari kita. Kita pingin sehat, tapi ternyata belum dikasih sehat. Kita pingin berkecukupan, ternyata belum dikasih berkecukupan. Maka enggak perlu risau. Wala tafrahu bima atakum. Dan ketika seseorang itu beriman kepada takdir, dia pun tidak terlalu bangga dan sombong dengan apa yang dia miliki. Dia nggak dapat sesuatu, ya sudah tenang hidupnya. Dia memiliki banyak sesuatu, dia pun tidak sombong. Kenapa demikian? Karena satu hal, dia yakin apa yang luput darinya tidak lepas dari takdir Allah, dan apa yang sampai pada dirinya juga tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini saya nggak dapat, yang hari ini saya dapat, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf masyhur, Rasul menyampaikan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Ta'ala telah menulis takdir-takdir seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, seluruh makhluknya, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semuanya. Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah, sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya terjadi, tidak mungkin lepas dari takdir Allah Ta'ala. Ini pertama. Yang kedua, dari rukun iman, Nabi Muhammad menyampaikan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik atau yang buruk. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, penisbatan takdir baik dan takdir buruk ini tidak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, tapi dinisbatkan kepada kita. Karena semua takdir Allah itu baik. Allah tidak mungkin menakdirkan kepada hambanya, apalagi yang beriman, kecuali pasti baik. Hamba yang beriman, dia luput, dia lupa, dia lalai dari Allah, Allah berikan cobaan, tujuannya agar dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad dalam hadis rawahu Ahmad, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, la yaqdiyallahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah Ta'ala menetapkan suatu takdir bagi orang yang beriman kecuali pasti baik. Walaupun menurut persepsi kita, menurut kacamata manusia, menurut apa yang kita pandang itu jelek, tapi tetap bagi Allah itu adalah sesuatu yang baik. Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa disampaikan. Insya Allah kita masuk pada pertemuan yang akan datang, qadarullah belum bisa selesai, kita masuk pada rukun ihsan. Sebagaimana Islam punya rukun, iman punya rukun, ihsan juga punya rukun. Islam punya 5 rukun, iman punya 6 rukun, dan ihsan punya berapa rukun? Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Sekaligus kita akan lihat bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menyebutkan 2 tanda di mendekatnya hari kiamat. Tapi dari 2 tanda ini ada 1 poin yang kita bisa ambil, insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang tepat, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah karena minimnya ilmu yang saya miliki, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.